ilmu ini ibarat pulpen. Pulpen itu tidak akan bisa bernilai manfaat kecuali kalau dibuat untuk nulis. Numpuk-numpuk pulpen, tapi nggak buat nulis itu apa perlunya? Karena itu jangan kita punya alat, tapi nggak kita kerjakan alat itu. Jangan punya ilmu, tapi nggak kita amalkan itu ilmu. Itu satu kebodohan itu namanya. Beli mobil, tapi nggak dibuat untuk pergi, dan dibuat untuk menyampaikan ke tempat tujuan begitu. Hanya ditaruh, hanya untuk pajangan. Itu satu kebodohan. Punya ilmu tapi nggak diamalkan, itu satu kebodohan, justru itu. Nah, kemudian kita harus paham, kalau Anda disebut thalibu ilim itu orang Hadramut itu, kalau ada orang alim disebut thalibu ilim, tidak ada alamah gitu, nggak ada. Panggilan itu thalibu ilim, walaupun alim besar disebut thalibu ilim. Kenapa? Karena ilmu nggak pernah habis. Yang disebut thalibu ilim atau faqih itu bukan dengan banyak ilmu, tapi dia itu bisa mengerti ini bisikan setan atau ini ajakan hati. Kadang-kadang setan ngajak ke masjid, berangkat ke masjid, sampai ada di masjid, wah ternyata nggak ada pemudanya di sini kecuali ana. Berarti ana adalah pemuda yang paling afdol di daerah ini. Jebak kita, kejebak. Kadang-kadang kita semangat berceramah, di tengah ceramah ternyata kita diplesetkan. Mungkin kita buat gimana caranya orang menangis, kita tangis-tangiskan diri kita sedih-sedihkan ceramahnya. Atau gimana cara orang itu bisa tertawa, kita cerita walaupun bohong, yang penting lucu. Ini dasar isu syaitan ini, dasar isu nafas. Ini adalah pelesetan daripada nafsu dan syaitan. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita merasa kita membela agama. Tapi ternyata kita membela diri kita, membela nafsu. Kita merasa diri kita sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai orang yang alim. Kita hati-hati. Inilah faqih yang dia ngerti bagaimana membedakan ini ajakan hati atau ini karena pengaruh syaitan, itu namanya faqih. Orang satu faqih model demikian ini lebih susah bagi syaitan untuk mencelakakan daripada 1000 orang ahli ibadah. Tapi dia nggak ngerti. Kenapa? Kadang-kadang ibadah justru dia tadi itu diplesetkan sama syaitan. Takbir masjid misalnya, ternyata di situ dia hanya sekedar untuk namanya aja dicatat, tapi tidak pernah peduli dengan masjid dan ibadah ada di masjid. Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini orang faqih itu adalah bukan karena hanya banyak ilmu, tapi dia mengerti ini sumber nafsu enggak, ini sumber syaitan enggak, atau ini sumber karena hati kita yang memang mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan ilmu yang demikian, dibimbing dengan guru-guru yang bisa menjadikan kita semakin menjadi orang yang baik, tahu diri, dan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Madras seperti biasa besok ada di di Pondok Sunniyah Salafiyah. Ya Rabbi ya Karim.